Oke, mungkin di sini aku langsung mulai aja kali ya. Siapa tahu nanti sambil berjalan ada yang join lagi gitu. Oke, di sini aku bakal ngebahas tentang perbandingan kinerja antara model-model statistik berdasarkan data dari Kaggle, yaitu karbon dioksida dari Observatorium Mauna Loa. Nah, model statistik yang aku pakai di sini ada 4, ada Arima, Sarima, Arimax, sama Sarimax. Nah, sama ada satu lagi sebenarnya pakai time series regression, OLS kalau nggak salah, ordinary least square gitu ya namanya. Itu model machine learningnya yang saya pakai. Kalau yang sisanya yang Arima 44-nya ini Arima Sarima, dan itu model statistika. Sebenarnya bedanya model statistika sama machine learning itu uh, ada di pendekatan, ada di cara dia membuat algoritmanya sama sama tujuannya gitu loh. Jadi kalau model statistika itu dia berbasis kayak teori probabilitas atau mungkin teori inferensi kayak gitu. Tapi kalau misalkan machine learning biasanya dia itu menggunakan algoritma dan datanya cukup besar, lalu memprediksinya hasil barunya itu ya cukup akurat kayak gitu dan lebih fleksibel tanpa asumsi. Nah, kalau misalkan si statistik tadi dia itu biasanya kan tadi berdasarkan probabilitas ya. Nah, dia itu biasanya pakai variabel-variabel pembantu, variabel independen dan dependen. Lalu ada yang namanya uji hipotesa kayak gitu. Tapi kalau di model machine learning nggak ada. Oke, mungkin langsung aja ya. Next. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu ya seperti biasa. Nama aku Rendika Nurtanto Suwarto dari Telkom University Surabaya. Ini aku ya. Terus di sini kalau misalkan kalian mau kontak-kontakan sama aku bisa lewat Instagram, LinkedIn, telepon. Ini WA ya, WA only. Terus Gmail, dan ya aku masih hidup di bumi jadi masih tetap berusaha berkembang ya teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang salah-salah tolong dikoreksi, atau mungkin nanti kalau ada yang salah langsung resign juga gak masalah, langsung open mic juga gak masalah gitu. Nah, tujuan pembahasan yang mau saya angkat hari ini adalah kurang lebih ada tiga sih. Sebenarnya ini ini adalah project tugas besar saya, jadi saya tinggal mengikuti aja kemarin untuk pembuatan webinar ini kan ya. Jadi yang pertama yang mau saya angkat itu membandingkan kinerja model. Jadi kelima tadi ini kurang satu ya, kurang Arimax. Kelima tadi itu kita bandingkan dalam memprediksi konsentrasi CO2 berdasarkan data deret waktu, data time series ya. Karena kita mainnya di time series, jadi datanya harus punya kolom tanggal kayak gitu. Nah, dari Observatorium Mauna Loa. Lalu menganalisis keunggulan dan kelemahan masing-masing model. Jadi kita juga bakal analisis, bukan cuma ngambil kayak misalkan Sarimax ternyata yang paling bagus gitu. Enggak kayak gitu. Kita juga analisis kelemahannya. Meskipun analisisnya mungkin nggak terlalu dalam ya. Jadi yang ketiga, kita menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam mengembangkan model Sarimax sebagai hybrid model. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah Sarimax itu kan intinya dia seasonal, Arima, X-nya itu exogenus ya kan. Nah, jadi dia punya variabel tambahan baru gitu. Kalau Sarima biasa kan dia nggak ada variabel tambahan. Tapi kalau exogenus berarti dia punya variabel tambahan. Nah, di situ kita makainya bantuan dari time series regression sama OLS. Bukan, maksudnya time series regression dengan metode OLS dan digabung sama Sarima. Makanya nanti jadi Sarimax. Mungkin lebih jelasnya bentar lagi akan dibahas juga. Nah, untuk agenda pembahasannya kurang lebihnya ada 4 tahap di sini. Yang pertama itu literatur review.
Yang kedua itu requirement. Yang ketiga step by step kayak flowchart-nya gitulah. Yang keempat codingannya kayak gitu. Nah, yang pertama literature review-nya kita refreshing dulu lah, kayak dasar-dasarnya apa yang perlu kita ketahui gitu. Yang pertama ada time series forecasting. Time series forecasting itu intinya adalah menggunakan model statistik atau pembelajaran mesin juga bisa untuk memprediksi nilai masa depan dalam sebuah seri waktu atau time series berdasarkan informasi historis. Jadi kita harus punya informasi yang lama, baru kita bisa menebak informasi baru. Jadi misalkan kita mau trading, tapi trading itu terlalu fluktuatif ya, naik turunnya terlalu gak nentu. Jadi kalau kita mau forecasting juga kurang kurang terpercaya gitu. Cuman aku kasih contoh aja, misalkan trading gitu ya. Dia kan punya sebuah line chart gitu ya, punya time series, punya tanggal dan sebagainya. Nah, itu bisa kita prediksi sebenarnya. Cuman beberapa paper bilang bahwa kalau misalkan kita prediksinya tentang saham dan sebagainya itu terlalu fluktuatif, jadi nggak disarankan kayak gitu. Nah, lalu di sini eh, ada struktur namanya ACF PACF. Nah, ini agak teoritis sih, jadi kita skip aja, nanti kita langsung ke codingan. Nah, yang kedua ada uji stasionaritas augmented. Nah, di sini ada satu hal yang harus kita ketahui bahwa kalau kita mau ngelakuin hari. You are currently the only person in this conference. Konstan kayak gitu. Jadi tidak ada yang berubah seiring waktu gitu. Artinya sifat-sifat statistiknya seperti mean, varians, dan autokorelasinya tidak berubah seiring waktu. Itu namanya stasioner. Mungkin kalau kita lihat di figur ya, di chart gitu ya, di chartnya itu gampangnya dia nggak fluktuatif banget gitu. Dia itu kalau mean konstan itu kan pasti misalkan titik atas di sini gitu ya, berarti titik bawah di sini, titik atas lagi ke sini, titik bawah ke sini ya gitu. Kurang lebihnya kayak gitu kalau kita ngomongin stasioner. Nah, tapi karena data itu nggak selalu stasioner ya, jadi kita ada yang namanya uji stasionaritas augmented equivalent. Kita uji dulu, lalu di sini coba kita baca. Dalam uji akar unit ADF pada level bisa menghasilkan kesimpulan bahwa data tidak stasioner, maka diperlukan proses diferensi data. Nah, diferensi data ini digunakan agar si data kita tadi yang enggak stasioner jadinya stasioner kayak gitu. Nah, langkahnya cuma tinggal kita X itu datanya, T itu waktunya. Jadi tinggal data saat ini dikurangi data T-1. Berarti kita ambil misalkan hari Jumat gitu ya. Berarti kita datanya hari Jumat dikurangi hari Kamis kayak gitu aja kalau kalau untuk yang diferensi ini sebenarnya. Oke, next. Nah, ini tadi yang aku bilang time series regression. Metodenya pakai OLS, ordinary least square gitu ya. Kita nggak bakal ngebahas untuk rumus-rumusnya ya. Cuman kalau misalkan kalian minat ya bisa aja cari di Google, banyak gitu ya. Nah, time series regression ini intinya pada dasarnya memiliki struktur serupa dengan regresi umum, namun perbedaannya terletak pada variabel dependent dan variabel independennya. Jadi variabel dependent itu kan variabel yang dipengaruhi. Kalau variabel independent itu yang variabel tidak dipengaruhi. Jadi kalau di machine learning biasanya variabel independent itu cuma satu, maksudnya bukan cuma satu ya. Variabel Y-nya lah, variabel target itu independent. Variabel dependent ini adalah kebalik, maaf. Variabel dependent itu yang target, variabel independent itu adalah variabel X-nya. Jadi
ini adalah feature, kalau kalian masih bingung sama penyebutannya, ini adalah feature, lalu ini adalah target, kayak gitu, gampangannya ya. Nah, model TSR ini digunakan ketika parameter yang menjelaskan tren naik dan turun dari data berurutan tetap konstan. Nah, lagi-lagi ya, kita harus gunakan stasioner, harus konstan. Oke, next. Ada ARIMA, kita ngebahas tentang model-model statistikanya kayak gitu. Nah, ARIMA sendiri adalah singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average. Dia ini mengombinasikan AR dan MA. Lalu di sini ada yang namanya ordo ya. Ordonya itu PDQ. Nah, ini parameter-parameter yang kita gunakan kalau misalkan kalau misalkan kita mau pakai di codingannya itu pasti ada ARIMA dalam kurung, P-nya apa, D-nya apa, Q-nya apa gitu. Lanjut. Ada seasonal ARIMA. Nah, bedanya kalau di seasonal ARIMA ini, kalau di sini kita nggak peduli dia apa ya, kayak nggak membawa bobot untuk time seriesnya, maksudnya nggak membawa bobot untuk dia mempedulikan seasonal apa enggak gitu. Jadi ini cocok untuk data yang emang nggak ada polanya gitu. Kalau seasonal, misalkan data seasonal itu kayak gini, misalkan kita data penjualan, ternyata penjualan kaos atau baju gitu ya. Nah, ternyata di bulan sekian, misalkan di bulan Ramadan itu bajunya pasti laku drastis kan ya, karena orang-orang banyak yang mau beli atau gimana gitu ya. Nah, ketika kita punya data yang kayak gitu, maka data ARIMA ini nggak bakal cocok gitu. Karena dia itu tidak membawa tidak membawa value dari seasonal itu gitu. Jadi dia ini cocok untuk data yang emang nggak punya seasonal, nggak punya pola gitu. Nah, kalau yang ini, ARIMA ini adalah data yang adalah model yang emang cocok sama seasonal. Makanya di sini ada PDQ, ada tambahan lagi PDQ S besar kayak gitu. Nah, di sini adalah dia pengembangan dari ARIMA. Jadi SARIMA merupakan Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. Adalah sebuah metode peramalan yang digunakan untuk menganalisa dan memprediksi data deret waktu yang menunjukkan pola musiman dan atau ketergantungan pada data atau waktu sebelumnya kayak gitu. Next. Nah, ini SARIMAX. Model SARIMAX adalah pengembangan dari model SARIMA yang memungkinkan integrasi variabel eksogenus atau variabel penjelas tambahan untuk meningkatkan performa atau kinerja dalam ramal. Model SARIMA ini merupakan versi multivariat dari model ARIMA musiman dengan adanya faktor eksogen. Nah, jadi dia punya nilai X tambahan. Misalkan kalau tadi yang ARIMA sama SARIMA ini hanya pakai variabel satu aja. Jadi variabelnya nggak boleh banyak gitu. Tapi kalau metode yang ini, yang SARIMAX ini, dia X-nya itu boleh banyak semau kita gitu. Tapi caranya beda. Dia ada kayak harus menggunakan nilai-nilai dari model lain. Tapi ada beberapa paper bilang bahwa SARIMAX yang menggunakan model lain itu adalah hybrid SARIMAX kayak gitu. Yang kita pakai di kali ini adalah hybrid SARIMAX-nya. Nah, di sini ada optimizer hyperparameters untuk ARIMA dan SARIMA. Proses optimasi dalam model ARIMA dan SARIMA merupakan tahapan yang paling penting karena untuk memilih parameter-parameter terbaik untuk model. Nah, meskipun kalau di kasusku kita bisa milih tanpa hyperparameter, jadi kita bisa milih manual karena diajarin juga sama dosen-dosen di kampusku gitu ya. Nah, di sini kita langsung tahu gitu kalau P-nya itu berapa, D-nya itu berapa, Q-nya itu berapa kayak gitu. Nah, cara tahu P sama Q-nya itu berapa, kalau D ini kan differencing ya. Jadi yang tadi kita lakukan itu
yang pada saat misalkan data kita nggak stasioner. Nah, kita bisa differencing. Nah, itu berapa kali kita differencing, itu nilainya adalah segitu, kayak gitu. Tapi kalau Q sama P ini, kita harus tahu teorinya dulu. Yang tadi di awal yang aku skip tabel itu, kita harus paham itunya. Tapi gampangannya nanti di codingan lebih lebih menggambarkan lah pasti. Nah, di sini kita evaluasinya biasanya ada pakai AIC, BIC, MSE, dan RMSE. Sebenarnya nggak mesti AIC atau BIC sih. Biasanya MSE, RMSE, MAP, MAE kayak gitu. Jadi kayak model regresi biasa kalau misalkan evaluasinya ya. Nah, kalau di sini pada Sarima, proses pengoptimasi juga melibatkan penentuan nilai parameter tambahan untuk komponen musiman PDQ yang besar. Kan tadi kan ada PDQ kecil, yang ini ada PDQ besar. Langkah ini memanfaatkan greedy search. Jadi kita pakai algoritma namanya greedy search, di mana itu intinya kita nyoba semua parameter yang ada gitu. Jadi kan greedy itu kan tamak ya. Jadi dia nggak mau milih-milih, tapi langsung aja coba semua gitu. Nah, selanjutnya ada kriteria model terbaik, evaluasi model. Tadi yang udah aku sebutin ya, biar nggak lama-lama, pokoknya dalam 5 model ini, Arima, Sarima, Sarimax, Arimax-nya lupa lagi, Arimax sama time series regression ini dievaluasi menggunakan AIC, BIC, MSE, atau RMSE. Jadi bisa aja kita buang dua ini, atau bisa kita buang dua ini, itu nggak masalah gitu. Terus untuk RMS, rumus-rumusnya ya sama kayak biasanya sih. Jadi nggak usah aku bahas. Nah, requirement-nya apa gitu? Ya requirement-nya ya biasa sih. Kita pakai IDE Jupyter Notebook, terus kita konfigurasi library-nya seperti biasa. Tapi karena Jupyter Notebook harusnya udah ada semua sih, jadi cuma tinggal install library statistikanya aja sebenarnya. Yang terakhir itu ada knowledge of processing data and little bit statistika ya di Python. Tapi ini sebenarnya nggak meskipun kalian nggak tahu, kalau cuma mau pakai package juga bisa-bisa aja gitu. Jadi nggak terlalu paten gimana-gimana. Terus kalau misal mau minat codingannya, kalian bisa cari di GitHub-ku namanya Rendika7. Nanti kalian ketemu model statistika Sarima gini. Nah, ini judulnya ya. Kalau misalkan di masa yang akan datang atau kapan kalian disuruh buat model statistik, ya boleh-boleh aja dilihat. Nah, flowchart-nya ini step by step-nya atau langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya itu pertama kita ngumpulin data tentunya. Nah, ngumpulin data bisa dari scraping, bisa dari Kaggle. Ya, jelas aku dari Kaggle lah gitu ya, ngapain susah-susah nge-scraping. Terus kita pilih independent variable sama dependent variabelnya. Nah, terus kita checking untuk stasionaritas data yang tadi aku bilang gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal coba tentuin apakah data itu stasioner apa enggak. Nah, nentuinnya pakai apa? Pakai uji ADF tadi gitu. Kalau iya, ya langsung aja berangkat lagi gitu. Kalau tidak, ya berarti kita differencing datanya kayak gitu. Differencing tadi intinya adalah X index T dikurangi X index T-1. Nah, terus kita lanjut ke processing data. Nah, di sini ya processing kayak biasa sih sebenarnya. Kayak nge-cleaning data, missing data, terus ngebenerin tipe data dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu EDA. Ini sebenarnya EDA, cuman bahasanya agak beda aja sih. Ini sebenarnya nge-EDA, exploratory data analysis. Analysis. Terus kita pemilihan dan implementasi model. Jadi karena di project ini saya tuh kasusnya mau nyoba semua model, sebenarnya ini nggak saya lakuin sih, tapi harusnya yang benar itu kita ngecek datanya dulu, baru kita tentuin modelnya mau apa gitu, sesuai sama data yang kita butuhkan kayak gitu. Nah, terus dilanjut sama identifikasi parameter model. Kita plot
ACF sama PACF. Nanti akan aku jelasin di codingan ACF, PACF itu apa. Nah, hyperparameters optimizer-nya juga. Terus pembuatan model, evaluasi hasil. Nah, kalau nggak puas sama hasilnya, ya udah tinggal kita balikin lagi, kita ubah-ubah lagi untuk parameter-parameternya kayak gitu. Kalau udah puas ya udah simpan model terbaik. Terus di sini karena untuk tugas saya itu diminta oleh dosennya prediksi jangka panjang sama jangka pendek. Jadi ada step tambahan gitu. Kan biasanya kan cuman sampai simpan model terus kita deploy gitu ya. Nah, deploy-nya ini kita ganti dengan forecasting jangka panjang, jangka pendek kayak gitu. Nah, langsung ke codingan aja kali ya. Atau mungkin dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Yang join berapa? Ya lumayan ada 4 lah. Kalau misalkan ada yang mau nanya atau gimana? Aku hitung 5 detik deh. Kalau nggak ada berarti ya emang nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Taskia Damayanti. Halo, kenapa Taskia? Oh, nggak jadi. Kak, tadi emang nggak... Ah, serius? Nggak share screen dari tadi, serius? Kayaknya aku udah entire screen dah. Nggak muncul dah dari tadi. Aku buka Canva ini. Waduh. Ya, oke lah langsung ke codingan aja kali ya. Kalau codingannya ini muncul nggak? Codinganku muncul nggak ini? Jupyter? Waduh, Canva berarti nggak muncul ya? Oke lah, nggak masalah. Oke, sorry teman-teman, berarti ada miss sedikit. Oke, kita lanjut aja ya. Tentang ke codingannya gitu. Tahap-tahapnya emang cukup banyak sih di sini, tapi aku ringkas aja biar cepet. Di sini lagi-lagi kita ketemu dengan judulnya ya, perbandingan kinerja antara model-model statistika berdasarkan data karbon dioksida dari OMLOA. Model-model yang dipakai ada ini. Nah, library yang dibutuhkan kalau di Jupyter biasanya ya kalian paling tinggal pip install sklearn, terus lupa pip install ini kayaknya deh, pip install such model itu nggak ada di Jupyter gitu. Terus sisanya sih udah ada sih harusnya, kayak Plotly Express ini kalau misalkan kalian mau pakai Matplotlib juga gak masalah kayak gitu. Nah, langkah pertama biasanya kalau aku pribadi ya kalau ngoding dan waktunya ada banyak gitu. Ini kan tubes jadi waktunya ada banyak. Nah, aku biasanya bikin dulu aja fungsi-fungsi kayak gini gitu, missing data. Jadi langkah-langkah yang perlu segini banyak langkah, aku bisa cuma manggil gini aja kan. Jadi nggak buang-buang, nggak apa ya kayak nggak ngejelek-jelekin codingan gitu. Nah, terus aku bikin find outlier juga. Ini pakai Q1, Q3, terus EQR. Nah, EQR itu interquartile. Kita ambil lower fence-nya sama upper fence-nya. Yang di bawah ini, yang di atas ini dibuang, yang di bawah ini dibuang. Kayak gitu intinya. Kalau outlier yang metode yang aku pakai. Terus ini cuma penjelasan aja. Ini aku ngambil dari si Kaggle-nya aja sih. Nah, untuk kolom-kolomnya ada date, decimal date, karbon dioksida ppm, seasonally adjusted CO2 ppm dan sebagainya itu. Dan ini baru pertama aja udah ketemuan ya, jadi kita harus imputasi. Nah, outliernya juga untungnya nggak ada sih, jadi kita nggak usah mikirin outlier, kita mikirin imputasi untuk ininya. Nah, ternyata cuma 17, jadi kemungkinan besar kayaknya aku drop sini. Nah ya, ini aku drop
Terus aku cek lagi ternyata udah aman gitu. Nah, enaknya itu kalau pakai def kita ya cuma missing data, hasilnya kayak gini gitu, udah rapi gitu. Kan biasanya kan df is null dot sum gitu-gitu ya. Kan agak ribet juga gitu. Itu pun cuma keluar total, nggak keluar persentasenya kayak gitu. Oh iya, nanti ini kalau misalkan share screen-nya error lagi, tolong langsung on mic aja nggak apa-apa ya, potong aku gitu. Soalnya tadi aku kira udah nge-share screen PPT gitu. Jadinya aku ngomong sendirian tanpa PPT lah, aneh ya. Oke, terus yang selanjutnya kita ngelakuin plotting data. Nah, yang tadi aku bilang kita harus tahu trennya dulu gitu. Apakah dia punya tren atau dia nggak punya tren, terus apa dia stasioner, apa dia nggak stasioner, kayak gitu. Kita harus tahu. Di sini kita ngeplotnya pakai matplotlib sebenarnya. Nah, terus kita decompose. Decompose itu kayak memecah dia, kan ini ada satu satu apa ya, kayak satu value gitu ya. Ini nilainya sama gitu. Ini nilai data asli. Nah, tapi kalau decompose itu jadinya kayak gini. Makanya di bawah sih. Nah, ini decompose. Ada 4 nilai. Jadi ada original aditifnya, ini data aslinya. Ada trennya, jadi trennya naik. Terus ada seasonality and mean-nya. Nah, kalau di sini dia kan kelihatannya apa ya? Dia mean-nya karena titik atas sama titik bawah sama, otomatis aku agak lupa ini konsepnya gimana, tapi antara mean sama standar deviasinya sama atau gimana gitu. Pokoknya nilainya ini konstan. Jadi ini konstan kayak gitu. Nah, kalau yang ini kayaknya errornya deh, kalau nggak salah ya. Error sama mean-nya gitu. Kita naik lagi. Nah, kalau di sini juga kelihatan kan ya, dia trennya naik, dia apa ya, naik turun dari fluktuatifnya ini nggak terlalu ngacak gitu, dia konstan gitu, masih agak bentuk apa ya, kayak kalau kita ginikan itu dia rapi gitu loh intinya, puncak sama bottomnya itu. Nah, terus di sini, nah ini decompose. Fungsinya pakai ts_decompose. Ini sebuah fungsi dalam Python bertujuan untuk melakukan dekomposisi data deret waktu menjadi komponen-komponen utama. Nah, komponen yaitu tren, musiman, dan residunya. Residu itu residual sih sebenarnya. Terus, nah ini nih, kayaknya ini sih menunjukkan data deret waktu asli. Nah, yang atas ini data deret waktu asli, ini trennya. Terus tadi yang aku bilang ini menunjukkan komponen musiman. Nah, ini berarti dia itu menunjukkan musimannya ada apa enggak. Nah, karena konstan berarti kemungkinan besar dataku itu adalah stasioner gitu. Nah, tapi nggak semata-mata kita melihat cuman berdasarkan grafik ya, karena kita kan punya yang namanya uji ADF di sini, uji Dickey-Fuller. Nah, langsung aja ya. Kita masuk ke difference, karena kan datanya udah bersih ya, kita tinggal differencing datanya gitu. Kita ngecek dulu yang namanya, sebelum di differencing, kita ngecek dulu uji ADF. Ini ditemukan bahwa terima H0. Nah, di sini ya yang bedanya sama model-model biasa, kita harus buat yang namanya uji statistik, uji hipotesa. Nah, terus di sini untuk uji hipotesa sebenarnya ada di sini ya, ada di bawah. Nah, kita makainya differencing musiman sama differencing non musiman. Nah, kalau musiman berarti kita ambil yang T-nya itu 12, 24 dan seterusnya, kelipatan 12 lah pokoknya. Ini tergantung sama musiman data kalian gitu. Misalkan data kalian punya pola di harian, di mingguan deh. Nah, berarti ganti ke 7. Kalau misalkan tahunan, ganti ke 12. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke karena yang dijadikan target lah ya, yang dijadikan target itu karbon dioksida ini. Nah, karbon dioksida mana ini? Nah, yang inilah karbon dioksida ppm. Jadi yang kita differencing hanya karbon dioksida saja. Nah, ada 2 kali differencing.
ini untuk non seasonal, ini untuk yang seasonal kayak gitu. Terus kita uji stasionernya setelah di differencing. Sebenarnya ini ada tahapan yang ku skip ya. Harusnya sebelum sebelum di stasioner kita uji ADF-nya di atas ini dulu. Cuman kayaknya seingatku kemarin waktu diuji di sini itu udah datanya nggak stasioner. Jadi aku hapus langsung ku differencing. Nah, aku uji di bawah sini kayak gitu. Nah, kita ujinya ada kayaknya 2 kali ya. Iya, kayaknya 2 kali. Karena kita punya seasonal sama yang bukan seasonal. Karena kan konteksnya kita ada Arima, ada Sarima kan ya modelnya. Jadi kita harus lakukan 2 kali. Nah, yang pertama itu kita ngebuat residualnya. Residual itu error-nya kan ya. Error-nya pakai AIC tadi. Kan ada AIC, BIC kayak gitu. Nah, ini pakai AIC. Terus di sini kita bakal dapat nilai residualnya berapa. Nah, nanti kita ambil residual pertama. Residual pertama itu kalau nggak salah p-value gitu ya, nilai p-value. Nah, jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0 itu ditolak. Maka data stasioner kayak gitu. Nah, ternyata di sini langsung kita print kan ya. Setelah kita ADF Fuller, langsung kita print kayak gini. Jadi misalkan residual p-value, misalkan p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka print ini. Tapi jika tidak, maka print yang ini gitu. Nah, ternyata H0 kita tadi, H0 ini, data tidak stasioner bisa kita tolak berdasarkan p-value yang ada. Karena ini cukup kecil ya. Ini eksponen minus 13. Jadi pangkat minus 13. Kalau ini kan cuman 0,05 aja gitu. Tapi kalau yang ini nilainya 0,0000 sampai 13 kali 1 kayak gitu. Itu kan udah jauh banget ya. Jadi data kita itu udah full stasioner kayak gitu. Nah, terus ini untuk yang seasonalnya sih kayaknya. Oh, kebalik. Ini yang seasonalnya. Ini yang untuk Arimanya, untuk yang non seasonal kayak gitu. Sama sih. Nggak usah aku jelasin lagi, cuma intinya sama. P-value lebih kecil dari alfanya. Lebih kecil dari alfa. Alfa ini tingkat kepercayaan ya. Jadi kayak simbolnya itu yang mirip A gitu sih. Simbol alfa gitu. Nah, yang ini nih simbolnya ya. Nah, karena kan kalau di uji hipotesis kita harus punya rentang kepercayaan kita mau berapa gitu ya. Biasanya yang dipakai itu 5% atau 15%. Nah, tapi di sini dosen saya mintanya 15%, jadi ya kita ikuti dosen gitu. Nah, terus kita splitting ya. Kita splitting datanya into data train sama data test kayak biasa. Nah, di sini karena ini time series ya, splittingnya nggak bisa bebas pakai itu sih, nggak bisa bebas pakai split train test split gitu. Kita harus pakai namanya manual kayak gini. Jadi kita kalau di sini dataku kan rentangnya kalau nggak salah ya, sebentar. Nah, data train itu rentang waktunya dari tahun 1959 sampai tahun 2005 gitu. Nah, terus itu selama 46 tahun. Ini data trainnya ya. Nah, terus data testnya kita punya 2005 sampai 2016 bulan 12 kayak gitu. Nah, ini 11 tahun. Berarti kalau di total dataku itu dari 1959 sampai 2016 yang dimana ada 57 tahun kayak gitu. Terus ini nge-splitnya biasa ya berdasarkan tanggalnya. Jadi tanggalnya kita ambil aja 15 sekian, terus ini sampai sekian kayak gitu. Nah, tapi ini kan sama ya. 2005 0101, 2005 0101. Nah, kita mainnya di apa namanya? Di minus-minusnya gitu loh, di kayak lebih besar, lebih kecil dari gitu. Jadi kita nggak bakal keduplicate. Nah, kayak gini nih. Kita main di sini. Kan ini kan tadi ada 2005 0101, 2005 0101. Nah, kita main di lebih kecil dari sama lebih besar dari sama dengan kayak gitu. Jadi nanti harusnya datanya adalah ini aku salah ngeprint sih sebenarnya, harusnya kayak gini. 19590101 sampai 2004 12
30 atau 31 gitu lupa. Jadi tanggalnya 31 gitu. Nah, yang ini sisanya udah bener kayak gitu. Terus kita punya jumlah data ya kayak gini deh. Jumlah datanya 693 baris, 549 baris, lalu 144 baris untuk set uji. Pelatihan, ini keseluruhan. Ini data yang nggak kepake, jadi semuanya kepake. Nah, terus kita plot ACF, PACF ya. Tadi yang kataku ini yang di PPT, mungkin kalian PPT-nya kan nggak ke share screen ya, jadi nggak kelihatan gitu. Intinya plot ACF, PACF itu untuk menentukan PQ PDQ. Nah, PDQ ordernya kita tentukan pakai plot ACF, PACF. Kan tadi aku sempat bilang kayak sebenarnya nentuinnya bisa banyak cara. Kita bisa pakai tanpa ACF, PACF plot bisa juga. Tapi nanti kita pakainya plot dulu. Nah, ngeplotnya itu dia itu auto correlation function sama partial atau correlation function. Jadi kalau misalkan mau pakai ARIMA kan non seasonal ya. Berarti pakainya yang ini. Dia nggak mempedulikan nggak mempedulikan seasonal atau enggak, pakainya ini. Tapi kalau yang seasonal pakainya yang PACF kayak gitu. Nah, mungkin kalian udah pernah atau belum ngeliat grafik kayak gini ya. Cara bacanya lumayan ribet sih sebenarnya kalau misalkan kita jelasin sekarang karena kayaknya udah jalan cukup lama ya, takutnya kelamaan zoomnya. Jadi intinya kita di sini pakai significance levelnya sama. Ini alfanya yang kita pakai tadi 5%. Terus di sini kita pakai yang namanya sm.graphic.tsa.plot_ACF. Nah, baru kita plotkan hasil dari differencing kita yang tadi. Kan tadi differencing ada sekali kan ya, sekali differencing untuk karbon. Nah, sekali differencing lagi untuk karbon, tapi ini yang yang differencing ke-12 gitu. Tapi di sini kan kita perlu ngambil PACF-nya, perlu ngambil ACF-nya. Nah, ini untuk yang ACF, ini untuk yang PACF kayak gitu. Lag itu apa? Lag itu banyaknya batang. 1, 2, 3 ini ada 50 batang. Significant level itu adalah alpha tadi yang di sini. Terus AX ini ya cuman untuk ngeset ininya nih. Karena kita kan pakai subplot ya. Jadi pakainya AX berapa masuk kemana. 0 berarti yang di atas, 1 berarti yang di bawah kayak gitu. Nah, ini kan ACF, PACF. Untuk yang seasonal, untuk yang ARIMA ya, ini for ARIMA. Ini berarti non seasonal. Nah, penjelasannya juga udah ada sih, cuman takutnya kita lama ya, jadi lanjut aja. Ini differencing untuk 12, jadi untuk yang SARIMA. Kalau differencing 1 itu non seasonal, kalau differencing 12 itu seasonal. Kayak gitu. Nah, caranya sama sih, di sini sama. Cuman yang beda pasti kalian udah kelihatan bedanya ya. Di sini kayak batangnya kok naiknya bagus gitu, kelihatannya rapi dan sebagainya. Di sini juga ada yang lebih dari area biru gitu ya. Tapi kalau di sini kita itu pendek-pendek gitu. Nah, cuman yang bisa kita perhatikan adalah karena kita 12 ya differencingnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang naik itu cuman yang seasonal aja gitu. Karena kita memperhatikan seasonalnya aja. Tadi kan aku masukin seasonal 12 ya kalau nggak salah. Jadi yang naik bakalan itu aja gitu. Nah, penjelasannya lagi-lagi ada ya. Kita nentuin PACF sama ACF ini berdasarkan tabel yang di sini. Nah, MA, AR, ARMA, AR, MA. Tadi kan kalau ARIMA itu kan gabungan dari AR sama MA ya. Nah, itu kita cek apakah dia cut off kah, apakah dia dash down. Kalau cut off itu ya kayak misalkan kayak gini ya, dari dia tinggi di atas tiba-tiba turun ke bawah. Nah, itu cut off. Kalau misalkan dash down itu nggak ada contohnya sih. Dash down itu intinya dia batangnya kayak gini. Misalkan ya ini gambarnya kayak gini. Dari sini dia turunnya itu pelan-pelan gitu. Nah, itu dash down. Terus dia ganti lagi pelan-pelan naiknya itu dash down kayak gitu. Kalau kayak gini dia polanya ada sebutannya yang lain, cuman aku lupa sih. Jadi kita skip aja untuk yang kayak gini. Terus model selection. Nah, di sini kita ada 6 model ya. Ada time series regression sendiri, ada SARIMAX.
Nah, ini ada naif juga. Aku lupa ya pakai naif apa enggak. Seingatku enggak pakai sih. Jadi aku pakainya cuma ini sih. Nah, untuk Arima di sini Arima itu autoregresif ditambah MA ditambah trend differencing. Tadi karena kita differencing kan ya. Terus di sini tinggal aku bikin dev aja, plot model. Terus kenapa aku pakai global MAE sama MSE sama RMSE? Karena ya biar aku bisa ambil MAE, MSE, RMSE-nya. Nah, sebenarnya bisa pakai return ya, tapi nggak tahu kenapa kok aku pakai global gitu. Cuman aku juga lupa kenapa. Nah, intinya ini buat plot model, ini buat ngeplot si hasil MSE, RMSE dan sebagainya ke plotnya gitu. Nah, ini MAE, RMSE sama MSE di rounded. Nah, terus diplotkanlah tesnya sama Y-prate-nya. Jadi bakal hasilnya nyambung gini loh. Nyambung. Ini adalah prediksinya, ini adalah tesnya, ini adalah prediksinya. Nah, ini adalah karena kita udah bikin fungsi plot model, jadi aku tuh tinggal ngeplot model, manggilnya pakai ini aja gitu. Karena intinya sama semua gitu. Rata-rata itu bakal ngelakuinnya kayak gini gitu. Jadi tinggal aku buat aja. Nah, kita pakai Arima model. Nah, di sini tadi yang aku bilang ya, kalau Arima berarti PDQ kecil aja, nggak perlu nggak perlu PDQ yang besar tadi itu, karena kita bukan seasonal gitu. Trennya masukin, teksnya masukin. Nah, PDQ, step, sama ini title buat masuk ke sini kayaknya deh, buat masuk ke sini. Nah, plot model ini, plot model aku panggil di dalam fungsi Arimanya juga kayak gitu. Nah, terus kita panggil modelnya, kita panggil fungsinya, data kita yang ini, terus data tes kita yang ini. Nah, bedanya di model mesin learning masukin exogenous di sini. Jadi ini variabel yang mau kita prediksi ini, variabel yang mau kita trainingkan ini kayak gitu. Istilahnya gitu. Jadi semua ini adalah satu variabel kesatuan, cuman kita pisah jadi tes sama train. Nah, bedanya di situ. Kalau kita ngomongin machine learning kan dia ada ini variabel X-nya, terus ini variabel targetnya. Nah, kalau ini beda. Jadi kita memprediksi atau forecasting dari data historical kita gitu. Nah, di sini hasilnya MAE sama RMSE sama MSI-nya ya cukup jelek ya. Karena kan kita lihat ini datanya kan fluktuatif ya. Maksudnya datanya kan naik turun gitu ya. Ini data seasonal. Nah, ternyata dia ngeprediksinya lurus gini gitu. Nah, terus yang area ini adalah area kepercayaan confidence interval si model Arima ini percaya bahwa data kita tuh sebenarnya ada di area sini. Cuman modelnya hanya bisa menebak di sini aja gitu. Jadi ini kurang baik sebenarnya. Terus ini Arima summary-nya aja. Jadi kayak koefisiennya berapa, standar error-nya berapa kayak gitu. Ini nggak perlu. Nah, ini Arima kita model tuning gitu ya. Sebenarnya ini aku dapat dari beberapa kaggle-nya orang untuk yang Arima tuning ini. Intinya kalau yang aku pahami adalah dia kayak kalau kalian pakai grid search CV ya, grid search CV di machine learning itu sama. Dia tuh bukan nebak ya, dia tuh nge-greedy search semua semua parameter yang ada gitu. Kayak PDQ-nya itu dia greedy search. Makanya di sini aku nggak masukin ini kan ya, nggak masukin nilai PDQ nih. Jadi cuma nilai aktualnya langsung stepnya aja gitu. Nggak ada PDQ-nya. PDQ-nya di sini dia nih pakai range 0 sampai 4. Nah, dapatlah base IIC sama base param kayak gitu. Kalau dicek nanti base paramnya sekian. Nah, ini P-nya, ini D-nya, ini Q-nya. Nah, di sini dia sebenarnya udah cukup membaik sih si Arima ini ya. Si Arima tadi tuh udah cukup membaik setelah di hyperparameter tuning gitu. Kan awalnya kayak gini ya hasilnya. Lurus doang. Nah, setelah itu dia ada sedikit lekukan di awal gitu, tapi setelahnya dia nggak mampu nebak lagi. Nah, cuman masalahnya di sini confidence intervalnya terlalu jauh gitu ya. Maksudnya terlalu dia itu terlalu percaya diri dengan hasilnya, tapi nggak sesuai gitu. Nah, jadi ini tetap jelek sebenarnya. Terus kita masuk ke ini optimasi berdasarkan Berdasarkan AIC, BAIC. Nah, ini sama sih, tapi ini berdasarkan MAE. Jadi yang diperhatikan MAE-nya. Nah, ternyata kalau berdasarkan MAE dia
jauh lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Dia ini confidence intervalnya juga benar. Terus dia hasil prediksinya juga lumayan benar meskipun ini di awal doang ya guncang-guncangan gini. Terus sisanya dia lurus gitu. Nah itu sebenarnya nggak bisa kita bilang benar. Cuman ini ya masih bagus gitu loh. Tapi bayangkan aja kalau misalkan kita ngeprediksi data seasonal, makainya model non seasonal. Karena ini kan Arima ya, jadi nggak cocok kayak gitu. Cuman ini karena aku ngelakuin tubes, jadi aku harus buktikan kenapa mereka nggak cocok kayak gitu loh. Nah, ini base MAI-nya sekitar 2,2 ya. Ini udah kecil banget sih menurutku. Nggak banget, cuman ya cukup kecil gitu. Jadi bisa dibilang ini sejauh ini yang terbaik kayak gitu ya. Nah, terus ini karena tadi aku bilang ada jangka pendek, ada jangka panjang, aku makanya jangka pendek 1 tahun, jangka panjang 5 tahun kayak gitu. Karena datanya kan 60 berapa tahun kan tadi ya. Jadi ini termasuk 1 tahun itu termasuk pendek gitu. Jadi tergantung banyak data kita. Nah, kita prediksinya di sini langsung kulompati aja ya. Intinya ini gunanya adalah ngeplot gunanya adalah untuk ngeprediksi ini kan ya. Ini ngeforecast kan ya. Ngeforecast berapa step ke depan. Nah, terus yang di sini adalah untuk ngeplottingnya gitu. Figur plotting yang diplot adalah forecast data sama future predictnya kayak gitu. Nah, yang original datanya di sini sekian gini ya. Nah, aku potong tapi ini ya dari 2014 karena kalau nggak dipotong ini nggak kelihatan gitu karena kecil banget. Nah, segini itu dia kan naik turunnya bagus ya. Dia ini ngebentuk yaitu seasonal. Nah, kalau seasonal di bulan sekian misalkan, karena ini kan 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun gitu ya. Dia di bulan tertentu dia naik, di bulan tertentu dia turun kayak gitu. Nah, tapi kalau Arima dia nggak peduli kayak gituan. Jadi dia ya ngeprediksi ya prediksi aja gitu, sesuai dengan trennya gitu. Nah, di sini dia cuman berusaha mengikuti, cuman setelahnya dia lurus lagi gitu. Karena lagi-lagi dia nggak mempedulikan seasonal. Terus ini yang tadi jangka panjangnya berarti ya, yang 5 tahun. Kalau jangka pendeknya, nah jangka pendeknya kayak gini. Ya lumayan dia bergelombang, cuman ya harusnya kan agak naik gini ya, agak naik gitu. Jadi agak jelek untuk Arima ya. Nah untuk Sarima ini harusnya bagus gitu loh. Harusnya lebih bagus dari Nah kan ya, harusnya bagus dan lebih bagus dari Arima kayak gitu. Karena dataku itu sebenarnya seasonal. Cuman tadi aku lewatin kayaknya yang plotting untuk ngecekin dia itu modelnya berapa musimannya gitu. Aku lewatin tadi. Nah, kalau Sarima model ini lebih rumit lagi, dia pakai PDQ yang gede sama M. Nah, M ini sebenarnya variabel yang aku bikin bebas sih. Jadi bisa pakai M, bisa pakai S gitu. Biasanya orang-orang pakai S sih. Jadi S itu seasonalnya berapa gitu. Misalkan data kalian punya seasonal 12, berarti itu seasonalnya ada di bulanan. Bulan sekian dia naik, bulan sekian dia turun. Kan kalau bulan ada 12. Nah, tapi kalau mingguan misalkan, berarti kan 7. Misalkan dia di setiap hari Senin naik, di setiap hari Kamis turun, berarti 7 kan. Nah, kalau tahunan, nah itu dia. Tahunan itu tergantung seberapa banyak datamu yang kalian punya gitu. Nah, kalau misalkan 12 gitu, datanya 12 tahun, mendingan jangan tahunan. Meskipun tahunannya data tahunannya ada polanya, tapi kalau 12 tahun doang itu kayaknya kurang gitu. Nah, di Sarima model ini kita tinggal masukin aja trennya apa, terus order ininya apa. Nah, ini kan di sini pakai Sarimax ya. Tapi ini adalah model Sarima gitu. Nah, serunya di statistika itu kayak gini, dia itu model statistika itu bisa make si Sarimax langsung, tapi ini bukan Sarimax. Karena kan tadi aku bilang ya, Sarimax itu adalah model yang ada tambahan exogenusnya. Jadi variabel exogenus, yaitu variabel dari luar data yang mau kita forecasting gitu. Nah, sedangkan ini pakai data train. Train itu adalah data yang ini, data yang apa nih namanya? Tadi karbon dioksida ini loh. Jadi sebenarnya ini adalah minta package Sarimax untuk ngelakuin Sarima aja gitu, Sarima. Nah, tinggal kita masukin aja PDQ sama PDQM-nya.
masukinnya sekian ya, 000. Nah, ini aku lagi-lagi dapat dari mana? Dapat dari yang PACF tadi itu, plot PACF ACF tadi. Nah, terus kita ngeplot tuh, ternyata hasilnya cukup bagus ya. Cukup cukup mengikuti pola juga gitu. Bentar, ini aku share screen masuk ya, masuk. Nah, terus di sini MAE sama RMS-nya juga cukup kecil ya. 99,5, 2,6 dan sebagainya. Nah, intervalnya lagi-lagi 95% sama. Nah, sampai sini aja menurutku itu udah kelihatan ya bahwa Sarima itu udah pasti cocok sama seasonal. Tapi kalau Arima, jangan terlalu berharap banyak untuk seasonal kayak gitu ya. Nah, ini aku lakuin optimizer juga ya. Tapi entah kenapa, ketika di optimizer, ternyata malah tambah hancur gitu. Jadi optimizer kalau kita nggak ngecek lagi komponen-komponen seperti MAI-nya, terus RMSE-nya itu bahaya juga. Jadi kita harus ngecek lagi dan bandingkan. Jadi kalau aku langkah pertama biasanya kalau bikin model pakai intuisi dulu. Jadi bukan intuisi, maksudnya pakai pengetahuan kita dulu. Nah, ketika kita udah dapat yang pengetahuan kita, baru kita pakai optimizer gitu. Jadi nggak langsung pakai, misalkan ada data, terus kita bikin model, langsung kita optimizerkan, kayak gitu konsepnya. Jadi harus kita pakai yang base-nya dulu, base model dulu, baru kita optimizer, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu bedanya apa gitu. Nah, terus kita setelah ini kan udah dapat tuh ya, pasti yang aku mau pakai adalah yang ini. Yang ini, karena ini yang paling bagus kan ya, mirip banget ini. Nah, terus di sini tinggal kita forecast aja jangka panjang sama jangka pendeknya gitu. Nah, ini baru dia kayak mengikuti polanya gitu. Nah, jadi kalau kayak gini ini udah pasti benar karena polanya juga udah ngikut gitu. Kalau yang tadi kan dia cuma sedikit gini terus lurus gitu. Itu kan kayak hanya trennya aja yang bisa dia dapatkan gitu. Untuk codingannya sama sih, jadi nggak usah aku jelasin lagi. Ini gunanya untuk untuk forecasting, terus untuk plotting kayak gitu. Ini yang jangka panjang, terus ini yang jangka pendek. Nah itu lihat, ini mirip banget sih. Dari lekukan sini juga mirip gitu ya. Dari sini naiknya juga agak mirip gitu. Jadi ini udah pasti bener. Nah, tadi untuk tahapan tadi kan aku ngejelasinnya yang Sarima sama Arima. Nah, sekarang kita masuk ke Sarimax. Sarimax itu intinya tadi yang kataku ya, kita pakai variabel luar. Jadi variabelnya bukan cuma yang forecasting kita gitu. Nah, di sini kita perlu yang namanya kalau variabel luar, kalau biasanya di statistika yang diajarin ke aku gitu ya, kita makainya ini bulan-bulannya aja gitu. Jadi kita bikin dummy data, kita encodein si bulannya, kan ada bulan ya di kolomku gitu. Ada kolom bulan, ada bulan 1 sampai bulan 12 gitu ya. Nah, kita itu jadikan kayak kolom baru gitu. Yang awalnya itu cuman cuman baris, cuman satu kolom, jadinya kolomnya banyak gitu. Kalau tahu kayak OHE sih sebenarnya, kayak one hot encoding. Nah, tapi pakainya PD dummy di sini. Aku diajarinnya pakai pd.getDummies. Nah, di sini isinya ya nanti kolomnya jadi ini data kita, ini bulan-bulannya kayak gitu. Nah, terus splitting data. Kita di sini karena datanya baru ya, kita harus splitting lagi. Tapi ini sama kayak tadi gitu. Untuk rentang-rentangnya sama. Nah, kita pakai Xtrain, Ytrain, Xtest, Ytest. Nah, ini kan udah agak mirip ya sama si machine learning gitu. 549 ini banyak-banyaknya ya. Ini jumlahnya sama kayak yang tadi. Nah, ini tadi hasil datanya. Jadi kita punya yang namanya bulan-bulan ini di OHE. Kalau kalian tahunya kan mungkin OHE ya, one hot encoding kayak gitu. Terus pakainya time series regression karena emang kita mau masukin ke model machine learning karena ini sebenarnya adalah model machine learning. Nah, kita minta bantuan tuh di situ. Nah, kita pakai SMOLS. Nah, menariknya adalah ini agak lucu sih. Dulu aku ngerjain ini, kan kalau machine learning otomatis dia X-train, lalu Y-train gitu ya. Wajib itu, nggak boleh dibolak-balik gitu ya. Nah, ternyata di model yang satu ini, dia itu maunya Y-train sama X-train dulu gitu. Sama X-train setelahnya. Jadi, Y-trainnya itu di depan gitu.
Nah, terus kita tinggal di feed aja biasa, ini nggak ada hyperparameter tuning atau gimana ya. Langsung di feed aja. Nah, terus dapatlah ini result.summary-nya. Sebenarnya simpelnya cara baca ini kan banyak ya, kayak ngapain baca kayak ginian, males juga gitu ya. Nah, simpelnya yang perlu kita tahu itu ada di koefisien, terus ada di standard error. Nah, kalau misalkan errornya tinggi, berarti kepercayaannya itu semakin rendah gitu. Tapi kalau koefisiennya dia tinggi, berarti naik turun datanya itu semakin tinggi gitu. Misalkan 312 gitu ya. Nah, kenapa kok Maret dia bukan Maret ya. Berapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi misalkan bulan Mei gitu ya. Nah, berarti koefisien ini tinggi karena data setiap bulan Mei di setiap tahun itu tinggi gitu. Terus kalau yang rendah berarti misalkan bulan September. Nah, berarti adalah karbon dioksida di bulan September di setiap tahunnya itu rendah kayak gitu. Cara bacanya gitu sih. Kalau yang lainnya ini statistika harus ngerti statistika sih. Jadi kita skip aja. Nah, mungkin ini sih yang paling mudah skewness-nya. Nah, dataku itu berarti skewness positif ke kanan kayak gitu. Karena 7.000 itu kan 7.000. 0,77 berarti kan positif ya. Jadi dia skewness positif kayak gitu. Nah, kalau pakai OLS dia ngeprediknya kayak gini. Jadi ya bisa dibilang cukup baik kali ya. Cuman nggak baik-baik banget sih sebenarnya. Karena MSI-nya juga cukup gede ya. Kalau punya kita tadi kan sekitar berapa itu? Sekitar 3 apa ya? Apa 6 lupa. Ini kalau pakai OLS. Nah, hasilnya kayak gini. Kayak ada aktualnya, ada prediknya. Ini datanya kan time series-nya sama gitu indeks datanya. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Nah, di sini kita bakal dapat yang namanya error dari residual dari si ini, si model OLS-nya. Nah, kan dapat residual tuh. Dapatnya dari mana? Dari ini. Result.result. Nah, ini dia dapetin residualnya dari model OLS tadi yang ini. Nah, yang ini. Kan result ya aku nge-save-nya kan. Nah, baru tuh dapat tuh. Nah, masukin ke residual DF, jadikan data frame. Nah, jadi sekian banyak data itu errornya sekian gitu. Nah, ini yang dimasukin ke Sarimax nanti. Ini ACF, PACF kita skip aja sama kayak tadi. Ini juga sama kayak tadi. Differencing ini dikurangi aja karena datanya kurang stasioner. Nah, terus ACF lagi. Nah, model Sarimax ini dia. Nah, Sarimax-nya kita pakai DF residualnya. Jadi bukan pakai data aslinya lagi, tapi pakainya yang residual. Nah, terus kita tinggal forecast. Untuk summary-nya ini adalah confidence level, step-nya 144 karena berapa tahun ke depan gitu. Nah, forecast-nya jadilah ini kan ya. Forecast-nya yang ini. Nah, terus kita mean forecast-nya, yang forecast zona ini. Nah, forecast ini kita mean, dapatlah ET. Nah, hasilnya kayak gini. Ini residual from TSR OLS predict data CO2. Data aslinya CO2, predict pakai model TSR OLS. Nah, setelah itu karena kita dapat residualnya, kita dapat errornya. Nah, kita dapat juga prediksinya. Ya udah berarti prediksinya ditambah error, maka jadilah nilai hasilnya gitu, hasil dari Sarimax tadi gitu. Nah, ternyata hasilnya ya kayak gini sih. Jadi makin baik, tapi tetap aja masih baikan Sarima sih, Sarima yang biasa gitu. Kan RMC-nya 2,9 sekian gitu ya. Terus kita kalau mau forecast ini agak main-main sedikit sih, karena harus aku bikin tren baru. Nah, nih, mengulangi ke tren ke depan 12 bulan ke depan dan 5 tahun ke depan. Jadi aku buat tanggal baru, misalkan batasan dataku sampai bulan sampai tahun 2015, berarti aku bikin tahun baru sampai tahun 2016 sama 2020 gitu. Intinya gitu sih ini. Nah, terus tinggal kita predikan ke data tes yang baru. Ini untuk 1 tahun, hasilnya kayak gini, jelek kan ya. Terus ini untuk yang 5 tahun, kayak gini.
dan ini jelek juga sih. Nah, terus ke bawah ini untuk prediksi, oh ini cuma ngeplotting aja sih. Ngeplotting Sarimax 1 tahun, ngeplotting Sarimax 5 tahun ke depan. Jadi intinya hampir mirip kayak gini sih. Tapi ini kan yang OLS, ini yang Sarimax. Nah, udah sih sampai situ aja untuk penjelasan codingannya. Untuk Sarimax dan lain-lainnya. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Bentar, aku nanya dulu deh. Codingannya tadi tampil nggak ya? Halo, teman-teman. Tadi codingannya yang aku share itu tampil nggak ya? Oh, untunglah kalau gitu. Oke, makasih. Apakah ada yang mau ditanyain dulu? Karena ini udah sejam sih, cukup lama ya. Kalau ada yang mau ditanyain, kita untuk sementara ini tidak ada, Kak. Oke. Tapi ini PPT ku nggak tampil lah. Aku sekarang nge-share PPT nih. Aku buka PPT. Apa tampil apa enggak? Muncul, Kak. Oh, muncul ya sekarang. Oh, tapi kalau di present dia nggak muncul mungkin ya. Nah, kalau sekarang gimana Taskia? Muncul apa enggak? Aku present dia jadi full screen gitu loh. Muncul ya. Oh, berarti tadi error aja. Oke, mungkin langsung aku balik ke PPT ya untuk kesimpulan dari model-modelnya ya. Nah, kayaknya aku nggak full screen deh biar muncul PPT-nya. Jadi kesimpulannya, kalau yang aku dapat dari keseluruhan tadi, untuk model ARIMA, dia itu dikarenakan data penelitian ini tidak memiliki tren musiman, jadi punya tren bulanan kalau nggak salah tadi ya. Nah, dia itu nggak cocok gitu digunakan. Meskipun kalau kita lihat dari RMSE ya, yang dia ini paling kecil gitu. Dia ini 2,7, sisanya kan 3,15, sisanya ada yang ini 29, yang ini 8, sekian gitu. Tapi dia itu nggak bisa mengakuisisi data seasonal gitu. Musimannya, pola-pola musiman itu nggak diakuisisi. Jadi dia itu kurang cocok untuk seasonal. Meskipun tadi aku bilang RMSE-nya sekian. Terus kalau Sarima tadi, nah ini memang metode yang mampu untuk mengatasi musiman sendiri itu gitu. Nah, kita makainya sekitar RMSE-nya 315. Emang nggak jauh beda ya sama ini. Jadi kalau aku pribadi lebih memilih yang ini sih. Nah, dan confidence intervalnya juga bisa mengikuti musiman tadi gitu. Kalau kalian lihat yang area-area abu-abu itu, dia itu ngikuti gitu. Nah, ini bagus sih menurutku. Sarima untuk cocok banget untuk musiman. Nah, kalau OLS ini benar-benar kurang cocok sih karena dia kan kalau yang kalian lihat tadi remisinya juga tinggi. Terus datanya malah turun jomplang ke bawah itu ya. Nah, terus kalau Sarimax sendiri masih kalah sama Sarima yang murni. Nah, kalau kita lihat Sarimax tadi bedanya meskipun lagi-lagi ya RMSI-nya 2,9, tapi dia bedanya ngikuti datanya itu naik turunnya ada di bagian bawah gitu, bukan mengikuti si plotnya. Jadi kalau di sini saya menyarankan kalau datanya adalah seasonal, kita makanya Sarima, udah pasti. Tapi kalau datanya tidak punya tidak punya tren, pakai Arima kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan pada meet kali ini. Saran Kak, kalau mengisi nilai missing value dalam data time series itu bagaimana? Konteks missing value-nya itu missing value di time set di kolom data, kolom tanggalnya atau di gimana ya? Kalau misalkan di kolom tanggalnya yang missing ya itu udah nggak bisa sih. Bisa aja kalau misalkan tanggalnya berurutan misalkan. Tapi kalau misalkan konteksnya di kolom lain, oh di datanya ya. Nah, sama kayak model machine learning pada umumnya sih, nggak ada bedanya. Jadi misalkan di sini. Nah, kebetulan kan punya aku nih cuman berapa persen doang tadi ya. Jadi langsung aku drop nah gini. Nah, misalkan punya kalian kasusnya datanya di mana ya? Nah, misalkan di sini gitu. Nah, di sini dia
nanya banyak, sedangkan kalian juga mau prediksi yang ini, mau forecasting yang ini ya. Ya berarti kalian harus pertama langkahnya ngecek dulu tanggal kalian itu dari berapa sampai berapa. Karena kalau di forecasting gini kita nggak bisa ngemotong datanya itu misalkan nanya di tanggal sekian satu, nanya di tanggal sekian dua. Nah, terus kita drop nah aja. Terus habis itu tinggal kita gini kan, misalkan tinggal kita apa bilangnya? Tinggal kita asal drop gitu loh, asal drop kan ini kan berdasarkan tanggal ya. Jadi nggak boleh gitu gitu. Nah, kebetulan punyaku cuman di sini aja. Jadi karena ini berurutan ya 01, 02 jadi ya udah tinggal aku drop aja gitu. Jadi kita harus perhatikan komponen tanggalnya juga gitu untuk Aldi Rifki. Jadi nggak boleh asal ngedrop kayak yang nggak ada tanggalnya. Kalau nggak ada tanggalnya kan nggak peduli tanggal. Tapi kalau misalkan time series kita peduli tanggalnya kayak gitu. Harus urut lah pokoknya tanggalnya, nggak boleh enggak. Itu ya Mas Rizky, Mas Aldi. Oke, mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Dari Almas atau Taskia. Kalau misalnya nggak ada, ya udah mungkin sampai sini aja dari aku penyampaiannya untuk webinar wajib kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau datang ya. Meskipun hanya 3 ini, kayaknya yang lain pada tidur atau kemana. Makasih ya teman-teman. Mungkin aku izin end meetingnya ya. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Makasih. Ini gimana keluarnya ya? Oh gini. End meeting.